Yang pertama, Om Tim mau praktekkan lagu Yesus Kupanggil ini dengan instrumen keyboard ya, dengan nada dasar C. Nah, anak-anak bisa lihat ya itu ya di slide-nya itu, Yesus Kupanggil. Ini mudah ya, karena nada dasar C, kemudian Om Tim sederhanakan hanya menggunakan 3 chord, yaitu chord dasarnya, chord pertama C, kemudian chord keempatnya F, dan chord kelimanya G. Hanya dengan 3 chord itu nanti anak-anak bisa memainkan lagu Yesus Kupanggil ya. Nah, Om Tim berikan salah satu cara untuk anak-anak bisa lebih mudah dalam belajar keyboard atau piano ya. Contohnya begini ya. Ini posisi chord C ya. Posisi sebuah chord itu bisa paling tidak 3 posisi ya. Ini salah satunya chord C ya. Nah, chord C itu terdiri dari 3 nada ya. Kalau dalam posisi ini dari jari kelingking ya, yaitu G, kemudian telunjuk di C, kemudian jempol di E ya. Ini chord C ya. Nah, nanti misalkan pindah ke chord G, yang jari kelingking ini tidak perlu pindah ya. Mengapa? Karena chord G itu unsurnya ada yang sama dengan chord C. Chord C tadi unsurnya G, C, E, sedangkan chord G unsurnya G, B, D. Oleh sebab itu nada yang sama yang sudah ditekan ya dengan jari kelingking ini nanti tidak perlu pindah ketika ke chord G dari chord C. Contohnya ini ya, C ya, pindah G, kelingking tidak perlu pindah. Nah ya, demikian juga nanti ketika dari G pindah ke C, kelingking juga tidak perlu pindah ya, tetap di tempat semula seperti ini. Nah, C, G ya, C, G ya. Nanti anak-anak bisa mencoba. Kemudian chord selanjutnya, chord yang keempat itu F ya. Memang kalau ini ada yang sama ya. Kalau chord C itu G, C, E ya, atau C, E, G. Kalau chord F itu F, A, C unsur nada-nadanya. Ada yang sama, tetapi sebaiknya ya, walaupun ada yang sama, ganti posisi jarinya ya. Contohnya ini ya, chord C. Ini di tengah ini adalah C ya. Nanti dipakai juga untuk chord F ya. Tapi jarinya perlu pindah atau diganti dengan jari tengah ya. Nah, ini chord F-nya ya. Ya. Nah, Om Tim beritahu juga kalau permainan sebuah keyboard atau piano itu hanya dengan teknik block chord ya. Block chord itu chordnya itu langsung ditekan ya. Misalnya begini ya. Pindahnya tidak perlu loncat-loncat ya. Contohnya begini, ini yang walaupun tidak salah tapi tidak efektif ya. Contohnya ini C ya. Nanti pindah F-nya sini. Betul, ini F ya. Tapi tidak efektif
ya, terlalu jauh loncatnya, dan juga secara harmoni kurang enak ya. Ini terdengar nada-nada tengah atau middle ya, lalu loncat ke sini. Ini jarak atau rentang nadanya terlalu jauh, jadi kurang enak nanti ya. Misalnya begini ya, kalau diterapkan di lagunya ini ya, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku ya, nggak enak didengar ya. Lebih baik supaya efektif dicari saja chord yang terdekat ya. Biasanya itu hanya 1 oktav di sini aja. Ini sudah boleh dikatakan ngumpul semua chord-chord yang diperlukan dalam nada dasar C ya. Om Tim berikan contoh ya saja ya supaya anak-anak tahu. Misalnya ini C, A minor, D minor, G, E minor, E mayor, A minor, A mayor, D minor, D mayor, G, G minor, C, C7. Nah, coba tadi ya, kalau anak-anak perhatikan pergerakan jari-jari dari Om Tim tidak jauh ya, hanya sekitar sini, bahkan tidak sampai 1 oktav. Itu caranya kalau memainkan keyboard atau piano secara blok chord ya, chordnya itu di blok gitu saja, tapi tidak di arpeggio, atau katakanlah kalau gitar itu tidak dipetik ya. Nah, tapi nanti ketika mempraktekkan lagu ini, Yesusku Panggil, Om Tim berikan kebebasan anak-anak mau mencoba ya dengan teknik apapun boleh, bahkan tidak harus juga sesuai dengan apa yang Om Tim sampaikan. Kalau yang Om Tim sampaikan di slide ini adalah nada dasar C dengan 3 chord. Tapi kalau anak-anak, wah saya bisa lebih dari itu Om, boleh. Saya bisa memainkan dengan teknik piano, boleh. Saya bisa memainkan dengan teknik yang lain, boleh, silahkan. Om Tim berikan kebebasan. Namun Om Tim hari ini berikan cara yang mudah dulu ya, supaya mungkin kalau anak-anak yang baru belajar atau belum pernah sama sekali belajar bisa mengikutinya. Nah, sekarang kita coba ya. Kalau anak-anak perhatikan, yang pertama adalah not melodinya ya. Not melodinya itu yang ini ya, mi sol la sol sol, mi sol la sol sol, fa sol la sol fa la sol ya. Anak-anak perhatikan itu rentang melodinya itu hanya dari do, yang terendah itu do, kemudian yang tertinggi la ya. Jadi nanti ketika memainkan melodinya ya, jari-jari anak-anak, jari sebelah kanan anak-anak itu tidak perlu lari kemana-mana, tidak perlu melangkah kemana-mana ya. Bisa dengan cara ini ya, jari telunjuk ya ditaruh di nada E, atau jari jempol diletakkan di nada D ya. Nah, Om Tim terangkan dulu ya untuk mempermudah ini ya. Kadang ketika seseorang itu punya keyboard atau piano, atau mungkin seperti ini ya, pianika ya, lalu di tuts-tutsnya ini ditulisi ya. Tulisi apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 atau do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Nah, ini tidak tepat. Mengapa? Karena setiap tuts ini atau tuts di keyboard ini bisa menjadi nada do, bisa menjadi nada re, mi, fa, sol dan sebagainya.
tergantung apa nada dasarnya ya. Contohnya nanti kalau anak-anak misalnya ya di pianika ini, anak-anak di tutsnya ini diberi tulisan satu yang menunjukkan do ya. Ini benar kalau nada dasarnya C ini memang do atau satu ya. Tapi nanti ya kalau nada dasarnya F ya, ini tidak lagi menjadi do tapi menjadi sol ya, dan seterusnya. Nah, kalau anak-anak mau memberikan identitas tulisan pada tuts, pianika atau keyboard, piano dan sebagainya, berilah identitas dengan nada yang dengan simbol huruf. Itu akan lebih tepat dan membantu anak-anak untuk bisa belajar dengan cepat ya. Contohnya ini C ya, tulis saja ini C ya, kemudian D, E, F, G, A, B, C dan seterusnya ya. Pak, sekarang kita praktek ya. Kita praktek melodinya dulu ya. Letakkan jempol di nada D. Nada D itu letaknya di mana tadi? Di antara dua tuts hitam ini, ya. Lalu jari yang lain mengikuti di setiap tuts ya. Contohnya ini. Nah, kalau anak-anak memperhatikan tadi, jari-jarinya Om Tim itu tidak lari atau tidak bergerak kemana-mana, ya, hanya di sekitar sini, ya. Karena apa? Posisi jarinya tepat sehingga bisa memainkan itu dengan efektif. Nanti begitu ya, anak-anak ya. Gunakan 5 jari ini dengan baik. Jangan hanya jari tertentu, apalagi satu jari. Wah, nanti kurang baik ya di dalam memainkan sebuah alat musik, khususnya keyboard atau piano atau pianika ya. Gunakan semua jari sehingga menjadi efektif dalam memainkannya ya. Nah, sekarang Om Tim memainkan dengan chordnya ya. Anak-anak perhatikan ya. Yang kedua sama. Ya, saya coba ya. Sekali lagi Om Tim berikan contohnya. Yesusku panggil.
Anak-anak mencoba ya. Sekali lagi, ketika berlatih, belajar, jangan takut salah. Kalau salah, tidak apa-apa. Karena kan sedang belajar sesuatu yang baik. Kalau mungkin salah, belum betul, belum berhasil, coba terus ya. Om Tim akan berikan ini namanya challenge and reward. Wah, apa itu challenge and reward? Tantangan dan hadiah. Siapa yang mau hadiah? Wah, semuanya mau ya. Tapi harus mencoba tantangannya. Tantangannya apa? Tantangannya adalah anak-anak memainkan lagu Yesus Kupanggil dengan sebuah instrumen musik. Mau pakai pianika? Oke. Mau pakai keyboard? Oke juga. Mau pakai gitar? Oke juga. Mau pakai suling? Oke. Tapi Om Tim sarankan yang penting alat musik yang bernada. Om, saya mau mengiringi pakai drum. Wah, boleh juga ya. Om Tim mau lihat nih. Nanti mungkin ada yang mau mengiringi lagu ini pakai drum. Kalau pakai drum berarti anak-anak harus perlu ini ya, -1 ya. Lagunya diputar, kemudian anak-anak ngiringi pakai drum. Boleh juga ya. Nah, kalau anak-anak mau mengikuti tantangan ini, cara memainkannya bisa bermacam-macam ya. Bisa secara instrumental, misalnya begini ya. Boleh ya. Atau kalau mau teknik piano boleh juga. Boleh juga. Ini yang instrumental ya. Atau pakai gitar mau instrumental, wah itu bagus juga ya. Ini cara yang pertama dengan instrumental. Cara yang kedua adalah mungkin anak-anak memainkan instrumen musik sambil bernyanyi. Contohnya ya, ini kalau ngeblok ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Boleh ya, atau mau teknik seperti ini juga boleh. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Boleh, bagus ya. Ini caranya tadi pertama apa? Instrumental, kemudian memainkan alat musik sambil bernyanyi. Cara yang ketiga yaitu anak-anak memainkan alat musik kemudian mengiringi orang lain bernyanyi. Siapa yang bernyanyi? Boleh adiknya, boleh kakaknya, boleh orang tua anak-anak, papa, mama ya. Nenek mau ikut boleh? Boleh ya. Mengiringi nenek bernyanyi juga boleh ya. Misalnya ini papahnya ya yang bernyanyi diiringi. Yesus ku panggil, Yesus ku undang ya, dan seterusnya ya. Jadi caranya bisa 3 macam. Instrumental, memainkan alat musik sambil bernyanyi, kemudian memainkan alat musik mengiringi orang lain bernyanyi. Siap anak-anak? Pasti mau ya. Wah, ini Om Tim mau lihat, guru-guru sekolah minggu mau lihat ini anak-anak mengikuti tantangan ini ya. Nanti di videonya dikirimkan di guru kelas masing-masing ya. Dan kami akan menyediakan 3 hadiah. Nanti kami akan lihat nih, mana nih yang bagus nih, atau mana yang paling bagus. Wah, nanti pasti kami bingung nih, karena semua bagus-bagus ya. Tapi terpaksa nanti harus dipilih 3 ya.
3 yang terbaik nanti akan kami pilih dan akan mendapatkan hadiah. Siapa mau? Ya, semuanya mau ya, karena anak-anak itu luar biasa, mau belajar, mau berlatih. Siap ya anak-anak? Oleh sebab itu ya. Nah, ini kalau memainkan lagu Yesus Kupanggil dengan instrumen keyboard atau piano atau mungkin organ ya. Nah, sekarang mungkin anak-anak di rumah juga punya gitar ya. Oleh sebab itu Om Tim akan berikan juga cara memainkan lagu Yesus Kupanggil ini dengan instrumen gitar ya.